China sedang memasuki pertempuran melawan badai hidup yang mampu mengubah seluruh lahan pertanian menjadi gurun hanya dalam beberapa jam. Kawanan belalang yang berjumlah miliaran menyapu ladang seperti mesin penghancur besar-besaran, meninggalkan lahan tandus dan menghapus hasil kerja keras petani selama setahun. Meskipun hanya berukuran beberapa sentimeter, makhluk kecil ini berulang kali mendorong negara-negara menuju krisis pangan. Dari Timur Tengah hingga Afrika dan Asia Selatan, pemerintah telah menghabiskan ratusan juta dolar untuk penyemprotan udara, pestisida, dan kampanye nasional guna menghentikan kerusakan tersebut. Namun, berulang kali, perusak bersayap ini kembali, melintasi perbatasan dan membuat upaya pengendalian hampir tidak berarti. Sementara sebagian besar dunia terus mencoba untuk membasmi mereka, China telah memilih strategi yang sulit dipercaya banyak orang. Alih-alih menghancurkan ancaman tersebut, mereka telah mengubah mimpi buruk ini menjadi peluang ekonomi yang besar. Jadi, bagaimana mereka melakukannya? Mari kita cari tahu bersama Jejak Media. Belalang berbeda dari kebanyakan serangga yang hidup tersebar di alam. Ketika jumlah mereka tiba-tiba meningkat, mereka mengubah perilaku dan berkumpul menjadi kawanan yang sangat besar. Setiap belalang betina dapat bertelur 150 hingga 200 butir, menyebabkan populasinya tumbuh secara eksponensial hanya dalam beberapa minggu. Dari hanya beberapa individu pada awalnya, langit dapat dengan cepat berubah menjadi badai sayap yang padat. Satu kawanan dapat menempuh jarak lebih dari 150 km per hari, melintasi gurun, lautan, dan perbatasan negara. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, hanya satu kawanan yang meliputi 1 km persegi dapat mengonsumsi makanan yang cukup untuk memberi makan 35.000 orang dalam satu hari. Dan pada kenyataannya, jarang hanya ada satu kawanan. Para ilmuwan sering menyebutnya sebagai mesin pemanen alam. Di Afrika Timur, wabah belalang telah menghancurkan 247.000 hektar lahan pertanian di Somalia, memusnahkan lebih dari 40.000 ton biji-bijian di Ethiopia, dan merusak ratusan ribu hektar tanaman di Kenya, mengurangi hasil panen hingga 15% dalam satu musim. Ketakutan ini sudah ada sejak zaman kuno. Alkitab menggambarkan belalang sebagai wabah ke-8 Mesir, ketika langit menjadi gelap dan tumbuh-tumbuhan menjadi gundul. Ribuan tahun kemudian, bencana yang sama masih kembali, lebih kuat, lebih cepat, dan lebih sulit dihentikan. Bahkan di zaman modern yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, belalang tetap menjadi salah satu dari sedikit bencana alam yang belum pernah sepenuhnya dikendalikan oleh manusia. Saat langit mulai berubah warna dengan datangnya kawanan belalang, setiap rencana pertanian langsung berubah menjadi perlombaan untuk bertahan hidup. Pesawat dikerahkan saat fajar, menyemprotkan bahan kimia ke lahan pertanian yang membentang ratusan kilometer persegi dengan harapan menghentikan gelombang serangga yang terus maju. Pemerintah telah menghabiskan ratusan juta dolar untuk pestisida dan kampanye pengendalian nasional berskala besar. Di banyak tempat, petani bahkan membakar ladang mereka sendiri untuk membuat dinding api yang putus asa, menerima kehilangan tanaman mereka daripada membiarkan belalang melahap semuanya. Namun, masalahnya bukanlah kurangnya upaya manusia. Hal ini terletak pada cara hidup belalang itu sendiri. Mereka tidak tinggal di satu tempat cukup lama untuk dimusnahkan. Mereka terus bergerak. Hari ini mereka muncul di satu negara, besok mereka menjadi bencana bagi negara lain. Tepat ketika satu wilayah mulai mengendalikan wabah, kawanan baru muncul di tempat lain dan melanjutkan siklus tersebut. Selama beberapa dekade, kampanye pemberantasan gagal memberikan hasil yang berkelanjutan, sambil meninggalkan biaya yang semakin jelas, bahan kimia yang menutupi lahan pertanian yang luas, tanah pertanian yang secara bertahap melemah, dan ekosistem pertanian mulai kehilangan keseimbangan yang pernah mereka miliki. Pada tahun 2020, dunia menyaksikan salah satu krisis belalang paling parah di era modern yang meletus di Afrika Timur. Kawanan belalang besar muncul dari semenanjung Arab, menyapu Yaman, Ethiopia, dan Kenya sebelum menyebar jauh ke benua Afrika seperti gelombang serangga yang tak terbendung. Di banyak wilayah, langit menjadi hitam karena miliaran serangga menghalangi sinar matahari sekaligus. Para ilmuwan memperkirakan bahwa beberapa kawanan menutupi ratusan kilometer persegi dan berisi hingga 80 miliar individu. Jumlahnya cukup untuk mengonsumsi makanan yang mampu memberi makan jutaan orang dalam satu hari.
Bagi Tiongkok, belalang bukanlah ancaman yang jauh. Kenangan akan wabah yang pernah menghancurkan padang rumput dan lahan pertanian masih sangat jelas. Pada tahun 2000, provinsi-provinsi utara seperti Mongolia Dalam dan Xinjiang mencatat serangan besar-besaran, memaksa pihak berwenang untuk mengerahkan pesawat yang menyemprotkan bahan kimia di puluhan ribu kilometer persegi untuk melindungi tanaman. Selama bertahun-tahun, Tiongkok memasuki pertempuran yang sama dengan seluruh dunia untuk menghancurkan, mengendalikan, dan menghentikan kawanan belalang dengan segala cara yang mungkin. Namun, setelah puluhan tahun melawan musuh yang hampir tidak pernah benar-benar menghilang, sebuah pertanyaan berani mulai muncul. Bagaimana jika bencana ini sebenarnya bukanlah masalah yang perlu dihancurkan? Setelah puluhan tahun berperang, arah pertempuran akhirnya mulai berubah. Di Tiongkok, belalang tidak lagi hanya dilihat sebagai musuh yang harus dieliminasi, tetapi sebagai sumber daya yang menunggu untuk dimanfaatkan. Karena di balik kawanan serangga yang dulunya dianggap sebagai mimpi buruk, terdapat kebenaran yang jarang diperhatikan orang. Belalang sebenarnya merupakan sumber protein alami yang sangat kaya, mengandung kadar protein yang setara dengan daging sapi, hanya membutuhkan sedikit air, hampir tidak menggunakan lahan pertanian, dan tumbuh dengan kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh industri peternakan tradisional manapun. Bagi negara dengan lebih dari 1 miliar penduduk, di mana ketahanan pangan selalu menjadi isu strategis, hal ini membuka cara berpikir yang sama sekali berbeda. Dalam budaya kuliner Tiongkok, penggunaan serangga sebagai makanan telah ada selama ribuan tahun, bukan hanya sebagai solusi bertahan hidup, tetapi juga sebagai sumber nutrisi yang familiar dalam ekosistem makanan tradisional. Kawanan belalang yang dulunya memaksa pesawat terbang untuk lepas landas guna menghancurkannya, kini secara aktif ditangkap oleh manusia, dibudidayakan dalam sistem pertanian terkontrol, dan diubah menjadi mata rantai baru dalam ekonomi pertanian modern. Dalam pandangan Tiongkok, belalang bukan lagi ancaman. Mereka adalah sumber protein alami yang mudah berpindah-pindah. Kemudian, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi di provinsi-provinsi pertanian utara Tiongkok seperti Shandong, Henan, dan Mongolia Dalam. Sejumlah besar peternakan belalang mulai bermunculan, mengubah apa yang dulunya diburu di alam liar menjadi ternak yang dikelola melalui sistem yang terorganisir. Untuk mengubah serangga yang dulunya dianggap sebagai bencana menjadi sumber makanan di masa depan, semuanya mulai dengan ruang yang dirancang dengan cermat, tempat di mana alam diciptakan kembali di bawah kendali ketat. Peternakan ini biasanya terletak di area yang berventilasi baik, yang memanfaatkan sinar matahari alami sambil menghindari angin kencang dan hujan lebat. Di dalamnya, ratusan kandang jaring halus disusun berjejer seperti kompleks industri mini yang dibangun untuk serangga. Lantai setiap kandang ditutupi dengan pasir dan serbuk gergaji untuk menjaga kelembapan dan menciptakan lingkungan yang ideal untuk reproduksi belalang. Suhu dijaga secara konsisten sekitar 30 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan antara 60 dan 70%, menciptakan musim panas permanen, kondisi perfect untuk mempercepat siklus hidup mereka. Hanya dalam 30 hingga 45 hari, generasi baru mencapai kematangan dan siap panen, jauh lebih cepat daripada ternak tradisional manapun. Sementara sapi atau babi membutuhkan lahan yang luas, air dalam jumlah besar, dan pakan selama berbulan-bulan, belalang hampir tidak membutuhkan lahan pengembalaan, mengonsumsi sangat sedikit air, dan hampir tidak menghasilkan metana, salah satu sumber emisi terbesar dalam peternakan global. Dengan kepadatan mencapai ribuan individu per meter persegi, peternakan ini beroperasi seperti pabrik protein hidup, berproduksi terus-menerus hampir sepanjang tahun. Setelah hanya beberapa minggu pertumbuhan, kandang peternakan mulai memasuki tahap terpenting. Hilang sudah hari-hari langit gelap dan pengejaran panik di ladang terbuka. Panen belalang sekarang berlangsung langsung di dalam peternakan, di bawah kendali yang hampir sempurna. Ketika kondisi suhu dan pencahayaan disesuaikan, belalang mulai bergerak dan berkumpul menjadi kelompok-kelompok padat. Pekerja membuka kandang jaring dan dengan lembut mengumpulkannya ke dalam wadah besar. Dengan cepat, efisien, dan dalam proses yang berulang seperti rutinitas standar. Dalam waktu singkat, puluhan kilogram belalang dikeluarkan dari area penangkaran. Berkat siklus hidupnya yang pendek, sekitar 30 hingga 45 hari, setiap peternakan dapat memanen beberapa kali setiap tahun.
Di Tiongkok, belalang segar biasanya dijual seharga 8 hingga 12 dolar AS per kilogram, memberikan petani sumber pendapatan yang stabil. Setelah dipanen dan diangkut ke pabrik, nampan berisi belalang hidup dipindahkan langsung ke area pengolahan utama, di mana setiap operasi berlangsung dalam lingkungan steril tertutup dengan kontrol suhu yang ketat. Langkah pertama adalah pencucian, tetapi jauh lebih kompleks daripada sekedar menyemprotnya dengan air. Belalang ditempatkan ke dalam tangki getar otomatis yang diisi dengan air yang bersirkulasi, dikombinasikan dengan gelombang ultrasonik lembut dan drum baja tahan karat berputar dengan alur miring. Mekanisme ini menghilangkan debu, pasir, limbah, serpihan daun, dan bahkan lapisan minyak alami pada cangkang luar tanpa merobek sayap atau mematahkan kaki. Selanjutnya, jalur produksi memindahkan belalang ke sabuk konveyor jala, tempat udara dingin bertekanan rendah menghilangkan kelebihan air, mengeringkannya secara efisien tanpa menyebabkan guncangan termal. Beberapa pabrik juga mengintegrasikan sistem inspeksi kamera otomatis yang mendeteksi dan menghilangkan individu yang cacat atau yang terkontaminasi kotoran, memastikan bahwa hanya spesimen yang memenuhi standar kualitas yang melanjutkan ke tahap pemrosesan selanjutnya. Dari tahap pembersihan ini dan seterusnya, belalang benar-benar diterima sebagai bahan makanan. Mereka tidak lagi diperlakukan sebagai serangga, tetapi sebagai protein bersih yang siap diubah menjadi camilan, bubuk protein, atau bahkan hidangan kuliner kelas atas. Setelah dibersihkan dan disiapkan, belalang dijatuhkan ke dalam wajan berisi minyak panas yang mendidih perlahan. Suara berderak terdengar seperti musik musim panen, sementara aroma yang kaya memenuhi udara, membawa sedikit aroma rumput segar dan aroma tanah dari ladang. Hanya dalam beberapa menit, mereka berubah warna menjadi keemasan mengilap. Tubuh mereka renyah dan padat. Kaki mereka melengkung seperti kerupuk yang baru mengembang. Mereka diangkat, ditiriskan, lalu ditaburi garam cabai, sedikit lada hijau atau irisan tipis daun jeruk purut. Dengan gigitan pertama, sensasi renyah menyebar di lidah, diikuti oleh kekayaan rasa yang ringan dan cita rasa halus yang seolah membawa kehangatan sinar matahari, aroma sawah, dan kenangan lahan pertanian terbuka. Tidak perlu saus celup, tidak perlu persiapan yang rumit. Setiap belalang adalah hadiah kecil dari alam, sederhana dan seadanya, namun cukup berkesan untuk membuat siapapun menikmati rasanya lama setelah makan selesai. Namun nilai belalang tidak berhenti pada peternakan serangga. Segera setelah panen, sebagian besar produksi diarahkan ke sistem lain yang berkembang pesat, yaitu industri pakan ternak. Di banyak wilayah pertanian di Tiongkok, peternakan katak, peternakan bebek, dan peternakan unggas telah menjadi konsumen terbesar. Belalang segar kaya akan protein dan asam amino alami, membantu ternak tumbuh lebih cepat, meningkatkan kesehatan usus, dan mengurangi kebutuhan antibiotik. Dengan kandungan protein yang dapat melebihi 60%, belalang menjadi sumber pakan yang sangat bergizi dan dapat menggantikan sebagian tepung ikan dan kedelai, dua bahan yang semakin mahal di pasar global. Bagi para peternak, manfaatnya tampak hampir seketika. Biaya pakan menurun, pertambahan berat badan meningkat, dan kualitas daging menjadi jauh lebih baik. Peternakan katak komersial dan operasi bebek skala besar telah mulai menjalin hubungan pasokan langsung dengan fasilitas pembibitan belalang, menciptakan rantai pasokan tertutup, di mana hama pertanian sebelumnya menjadi mata rantai baru dalam produksi ternak modern. Begitu belalang memasuki rantai pasokan pakan ternak, ceritanya tidak lagi hanya milik satu negara atau satu sektor pertanian. Hal ini mulai menyentuh isu yang jauh lebih besar yang dihadapi seluruh dunia, krisis protein abad ke-21. Populasi global diperkirakan akan melebihi 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Ini berarti permintaan daging, telur, dan makanan laut akan meningkat hampir 70% dibandingkan dengan saat ini. Namun, peternakan tradisional secara bertahap mencapai batas alaminya. Memproduksi daging sapi membutuhkan ribuan liter air untuk setiap kilogram daging. Peternakan sudah menempati hampir 80% lahan pertanian dunia, namun hanya menyediakan kurang dari 20% kalori yang dikonsumsi umat manusia. Pada saat yang sama, sektor peternakan merupakan sumber utama emisi metana yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Dalam konteks ini, belalang dan secara lebih luas, protein serangga mulai dipandang sebagai solusi alternatif potensial. Mereka mengubah pakan menjadi protein jauh lebih efisien daripada ternak, membutuhkan sangat sedikit air, dan hampir tidak memberi tekanan pada lahan pertanian. 1 kilogram pakan dapat menghasilkan protein serangga beberapa kali lebih banyak daripada sapi atau babi.
Apa yang dulunya dianggap sebagai ide aneh, kini menjadi fokus penelitian serius di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Organisasi Pertanian Internasional bahkan menganggap serangga sebagai salah satu sumber makanan paling berkelanjutan di masa depan. Ini mungkin merupakan titik balik terbesar dalam keseluruhan cerita. Selama ribuan tahun, reaksi manusia terhadap alam mengikuti naluri yang sama. Apapun yang mengancam tanaman harus dihilangkan. Hama disemprot dengan bahan kimia. Gulma dicabut sepenuhnya. Ancaman pertanian diberantas dengan segala cara, bahkan ketika biaya itu adalah tanah yang terkuras dan ekosistem pertanian yang tidak seimbang. Namun model belalang bergerak ke arah yang berlawanan. Alih-alih melawan siklus hidup mereka, manusia mulai memanfaatkan sifat-sifat yang dulunya membuat mereka tidak berdaya. Reproduksi yang cepat, kemampuan beradaptasi yang ekstrim, dan pertumbuhan populasi yang eksponensial. Alam bukan lagi lawan di sisi lain medan perang. Ia menjadi bagian dari rantai produksi di mana hama dikendalikan, diubah, dan diubah menjadi nilai. Yang luar biasa adalah bahwa pergeseran ini bukan lagi hanya cerita dari Tiongkok. Seiring kemajuan bioteknologi, kecerdasan buatan, dan pertanian presisi, semakin banyak negara yang bereksperimen dengan sistem produksi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip biologis daripada menolaknya. Dari peternakan serangga otomatis di Eropa, hingga sistem protein alternatif di Amerika Utara, dan proyek pertanian sirkular di Jepang, pendekatan baru perlahan muncul, memanfaatkan kekuatan alam alih-alih mencoba mengendalikannya sepenuhnya. Dahulu merupakan mimpi buruk yang dapat menggelapkan langit dan menghancurkan panen dalam hitungan jam, belalang kini telah menjadi bagian dari sistem produksi yang secara aktif dikendalikan manusia. Yang berubah bukanlah alam itu sendiri, namun cara manusia memahaminya berbeda. Ketika pertempuran yang berlangsung selama berabad-abad gagal membawa kemenangan, arah baru mulai muncul, mengubah ancaman menjadi sumber daya. Dan terkadang, masa depan pertanian mungkin tidak terletak pada penghancuran alam, tetapi pada pembelajaran bagaimana hidup berdampingan dengannya. Sukai dan ikuti jejak media agar Anda tidak ketinggalan kisah teknologi luar biasa berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.